Oke, Mas Medi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat datang di live IG kita hari ini. Ini bulan Ramadan Chandra ya, bulan penuh Betul berkah. sekali. Jadi selain momen untuk meningkatkan ibadah, juga menjadi waktu yang tepat nih untuk menyelesaikan kewajiban kita nih Chan sebagai warga Sebagai negara. warga negara. Ini salah satunya Chandra, ini sesuai dengan tema kita ya. Salah satunya adalah SPT tahunan Seperti itu. PPH tahun 2024. Betul sekali, betul banget Mas Medi. Nah, di live IG kali ini kita akan bahas tuntas tentang kewajiban pelaporan SPT tahunan 2024. Kita akan formatnya tanya jawab, bisa boleh atau Boleh lah ya, biar di lebih komen interaktif kali ya, ya Chan. atau mudah dipahami nanti di komen aja. Terus langsung aja deh Mas Medi ya, silakan. Nah Chan, ini biar jelas nih Chan. Pertama-tama nih Chan ya, ini aku mau tanya nih Chandra. Sebenarnya apa sih SPT tahunan itu Chan? Terus kenapa kita wajib melaporkannya? Oke, SPT tahunan itu adalah surat pemberitahuan tahunan ya. Surat pemberitahuan tahunan ini yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajaknya, objek pajaknya atau harta dan kewajiban WP selama 1 tahun pajak. Oh, Gitu. jadi ini sama seperti kita buat laporan untuk negara gitu ya Chandra ya? Betul sekali. Jadi kalau selama tahun pajak, kalau SPT 2024 berarti dari Januari sampai dengan Desember Tahun 2024 ya? 2024, betul. Oke. Nah Chan, Hmm, ini berarti kalau misalkan kita sudah punya NPWP, maka otomatis kita wajib lapor SPT tahunan ya Chan ya? betul. Nah, lalu apa sih Chan sebenarnya fungsi dari SPT ini Chandra? Nah, tadi ya kalau sudah punya NPWP berarti kan wajib lapor SPT nih. Nah, fungsinya ini kan pajak. Fungsinya yang pertama nih bagi wajib pajak yaitu untuk melaporkan penghitungan pajak yang terutang termasuk pembayaran pajak, harta dan kewajibannya. Sedangkan Oke. untuk pemotong atau pemungut pajaknya untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut dari orang lain gitu ya. Karena kan prinsip perpajakan kita kan ini ya self assessment ya Self-assessment, Mas Medi ya. Jadi kalau kan pajak tidak melaporkan, nah ya itu harus melaporkan sendiri melalui sarananya SPT ini gitu ya. Oke Chandra. Baik. Nah, Mas Medi, galiran nih mau tanya ya. Kalau untuk WP wajib pajak orang pribadi, ini ada berapa jenis SPT tahunannya ini Mas Medi? Oke nih kawan pajak ini ganti-gantian Chandra ya. Nah kalau untuk orang pribadi kawan pajak ini ada 3 jenis SPT nih, SPT tahunan ya. Yang pertama itu formulir 1770. Nah formulir 1770 ini untuk yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas nih Chan. Ah, Jadi formulir 1770 ini diingat-ingat ya kawan pajak ya. Nah kalau yang kedua itu formulir 1770S. Ini untuk yang memiliki 1770S. penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja. Jadi ini bekerja kepada pihak lain Chandra ya. Nah yang ketiga ini formulir 1770 SS. Ini untuk yang memiliki penghasilan di bawah 60 juta setahun dan tidak memiliki penghasilan lain nih selain dari bunga bank gitu ya. Ini penghasilan final ya. Kalau final terus dapat penghasilan dari pemberi kerja maka dia dilaporkan di SFT 1770 SS. Siap. Berarti beda-beda ya Mas Medi ya tergantung Betul. penghasilannya Jadi ya. walaupun orang pribadi ternyata beda-beda formulirnya Iya, Chandra. jadi tidak melulu itu 1770 SS, S gitu ya. Tergantung kalau omsetnya lebih dari 60 juta atau tidak. Betul, Terus ada betul. usaha atau tidak gitu ya. Dan S ini Baik. adalah sederhana Chandra. Jadi S kalau sederhana, SS kalau sangat SS sederhana. sangat sederhana. Jadi simpel banget untuk mengisinya. Jadi kawan Oke. pajak tidak perlu khawatir untuk mengisi SPT ini mudah kawan pajak. Ya. Oke, ganti saya nih Chan, naik Chan. Nah, ini yang penting nih Chan ya. Ini kapan sih Chan batas waktu pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2024? Ya, baik. Untuk batas waktu sendiri ini untuk pelaporan WP orang pribadi, SPT orang pribadi ini paling lambat 31 Maret 2025. Ya. Oke, itu Sedangkan untuk untuk WP orang pribadi ya. badan Oke. itu adalah 30 April 2025. Jadi jangan sampai terlambat ya kan pajak ya. Jangan sampai terlambat, lebih cepat, lebih baik, nyaman. lebih nyaman juga ya. Nah, ini jangan sampai terlambat, Gitu. jangan sampai terlambat nih saya mau tanya lagi nih Chan nih. Berarti kalau terlambat ada dendanya nih Chan nih. Ya,
Untuk dendanya sendiri, saya kan pajak juga sudah pada tahu ya. Kalau untuk WP badan usahawan, WP badan usaha itu jika terlambat dendanya 1 juta. 1 juta Sedangkan rupiah ya. untuk orang pribadi itu 100.000 rupiah. Oke, ini Itu 100.000 ya. nih kalau untuk beli takjil lumayan juga nih Iya Chandra nih. betul. 100.000 beli bakso dapat kenyang ya Mas Medi ya. Bisa traktir banyak orang ya. Betul nih Chandra Oke. nih. Nah, oke, teman-teman nih kan pajak semua. Yang mungkin masih bingung ya, kan kawan pajak yang masih bingung atau belum sempat melaporkan SPT-nya, jangan khawatir nih. Kawan pajak bisa melaporkan SPT-nya secara online. Ini masih bisa menggunakan e-filing dari DJP Online. Oke, berarti masih sama ya Chandra Masih ya. sama Dengan tahun sebelumnya bagi ya. untuk WP orang pribadi yang karyawan. Oke. Menggunakan e-filing ya. Nah, sedangkan WP orang pribadi yang usahawan ataupun karyawan tapi memiliki usaha, oke. itu menggunakan e-form. Nah, Oke. kalau untuk badan usaha e-form. Nah, Satu dan saja. e-form ini kawan pajak tenang saja karena e-form itu adalah mengisi formulir di PDF Iya, ya. betul sekali, mengisi formulir Jadi di PDF. sebenarnya kawan pajak cuma mengisi aja di PDF, formatnya sudah ada, kawan pajak tinggal diisi angka-angkanya. Nah, Kemudian bagi kawan dilaporkan ya. kawan pajak yang karena ini pekerjaannya setahun sekali gitu ya, kadang lupa password gitu atau lupa EVIN. Nah, silakan kawan pajak bisa mengajukan EVIN untuk WP orang pribadi bisa ke KPP terdekat. Oke, Ya. jadi kalau kawan pajak mau konsultasi langsung datang aja Chandra Iya, ya ke KPP atau terdekat. KP2KP ya. KP2KP juga bisa Terdekat. ya untuk WP orang pribadi Iya, seperti nanti itu pasti ya. akan ada satgasnya ya, satuan Iya, tugas yang akan betul. membantu kawan pajak untuk melaporkan SPT tahunan kawan pajak ya. Baik. Oke nih Chan, ini karena kawan pajak ya Chan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, jadi kita mari manfaatkan waktu untuk menyelesaikan kewajiban kita kawan pajak, termasuk pelaporan SPT tahunan ini. Karena selain itu jangan lupa untuk terus meningkatkan ibadah dan kebaikan kita di bulan suci ini Chandra. Betul banget Mas Medi. Nah, kawan pajak semoga kita semua diberikan kemudahan dalam menjalankan kewajiban kita, baik sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala maupun sebagai warga negara. Nah, tidak lupa kami ucapkan terima kasih sudah menyimak live IG kita hari ini Mas Medi. Ini live IG singkat karena Iya. Ramadan kali Chandra ya. Betul. Ininya jangan lupa untuk segera laporkan SPT tahunannya baik WP orang pribadi maupun WP badan usaha. Seperti itu. Dan jangan lupa juga Mas Media untuk like, komen dan share ya tentang live IG kami. Nanti yang belum ini ya, belum itu bisa ngajak-ngajak teman-teman ya. Betul. Untuk ini apa Mas Medi? Follow ya. Follow live Kalau IG kami. subscribe nanti. Kalau subscribe kan yang lain ya, beda ya. Oke. Mas Medi ada tambahan? Cukup Chandra. Cukup baik. Terima Ada kasih. juga yang ini ya. Kak, cara lapor ada SPT masa ada yang PPN bertanya. gimana ya? Baik. Ini dari Kurohim. Kak, cara lapor SPT masa PPN gimana? Untuk SPT PPN tahun 2024 dan sebelumnya ini masih menggunakan WP faktur. Betul. Sedangkan untuk tahun 2025 mulai pelaporan Januari ini sudah menggunakan Cortex. Jadi silahkan Cortex-nya diaktifkan dulu. Betul. PIC-nya ya. Nah, karena nanti untuk impersonate ya ke badan usaha. Ini ada tambahan Chandra nih bagi pedagang eceran. Bagi pedagang eceran, oke. Pedagang ecerannya kan bisa jadi orang pribadi atau badan ya. Betul. Kalau orang pribadi ya cukup orang pribadinya langsung aja gitu ya. Kalau pedagang eceran ya nanti ada impersonate ya Mas Medi. Betul sekali. Nah, kawan pajak jangan ragu kawan pajak bagi kawan pajak yang masih belum mengerti misalkan kayak ini ya Mas atau Mbak ini ya Kurohim. Nah, datang aja ke KPP atau KP2KP. Nanti langsung tanyakan di situ terkait dengan Cortex. Jadi akan ada penjelasan langsung dari bagian helpdesk-nya ya. KPP terdekat bisa ya. Kalau Betul misalkan sekali. kawan pajak lagi, saya lagi merantau di Jakarta, susah. Bisa silakan KPP terdekat ya kan pajak. Betul. Oke. Demikian Chandra. Siap. Kawan Terima pajak kasih. ya, terima kasih sudah ikut mengikuti live IG kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya harus ada yang matiin nih Chandra.